Nah, di tengah-tengah syair lagu itu ada yang berbunyi seperti ini. Tapak kendang kulit mau. Nah. Akhirnya sadar, kamu sih nyanyi itu. Nah si Galing ini jadi sama yang berempat ini disalahkan dong. Makanya kalau lagi di gunung atau di hutan itu jangan sembarangan. Dan saya mah hanya nyanyi. Beranikan diri untuk melihat ke belakang, ternyata benar. Di situ saya kaget, shock gitu ya. Begitu ngelihat belakang itu saya ngelihat sebuah benda bulat warna merah yang tadinya mungkin hanya sebesar bola tenis. Begitu diperhatikan lama-lama membesar. Saya berusaha membaca ayat kursi, tapi pada saat itu lupa sama sekali. Awalnya gimana ayat kursi itu saya lupa. Padahal itu ayat kursi sehari-hari kalau setiap habis sholat kan selalu dibaca gitu. Saking kaget. Ada suara kayak ranting yang disentuh sama hewan gitu. Kaget. Kebetulan yang saat itu yang terbangun itu saya dengan si Dono itu, si Dono teman saya, karena yang bertiga emang disuruh istirahat duluan, artinya nanti giliran gitu. Saya dengan si Dono terbangun, kaget mendengar suara itu, ambil senter, kita arahkan ke tempat suara itu. Begitu diarahkan ke tempat suara itu, selang beberapa menit ada suara yang kayak menjerit gitu, astagfirullahaladzim, nah seperti gitu. Terus diam. Ditunggu tidak ada yang datang, tidak ada yang ini. Akhirnya kita kan kaget, jangan-jangan rekan kita nih si Galing yang tadi mau buang air ada apa-apa. Buat kamu yang ingin ngobrol tentang misteri, ngobrol tentang pengalaman misteri kamu, silahkan DM saja lewat Instagram The Daun Kelor. Ngobrollah di sini karena misterimu akan kami ungkap. Saya bangkit profesi sebagai karyawan swasta di sebuah sekolah. Saya akan bercerita pengalaman saya saat mendaki gunung. Jadi perjalanan mendaki gunung yang terjadi ketika saya masih statusnya mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Jatinangor. Jadi ceritanya tepatnya tahun 1998. Awal cerita seperti biasa, setelah ujian semester saya dan rekan-rekan itu untuk refreshing itu biasanya kalau tidak camping atau naik gunung gitu, itu acaranya yang rutin gitu. Nah, dari Jatinangor kita rencana mau naik ke Gunung Tampomas pada saat itu. Jarak kurang lebih sekitar 30 km kalau dari Jatinangor ke Tampomas jalur Cimalaka. Jadi kita naik dari jalur Cimalaka 30 km dengan perjalanan sekitar 1 jam. Kita menggunakan bis waktu itu, naik bis umum. Begitu beres ujian semester di hari Sabtu itu, setelah jam 12 lah, setelah lohor kita berangkat. Nyampe Cimalaka itu sekitar jam 1 siang. Kita menyiapkan dulu perbekalan. Kemungkinan naik itu diperkirakan jam 2 atau jam setengah 3 kita mulai naik, kita ke posko, kita daftar, kita izin dulu.
Terus kita memulai perjalanan. Begitu memasuki hutan, kebetulan suasana itu udah mulai redup ya, karena emang udah sekitar jam 3:30 lah, atau udah bada asar gitu di sana itu. Nah, karena perjalanan yang dilakukan siang hari, walaupun lama, tapi dengan kondisi cuaca yang panas itu cukup melelahkan buat kita. Saat itu saya dengan rekan itu berlima berangkat. Kalau boleh dibilang lah, kita inisialkan yang pertama rekan saya itu Dono. Terus yang Dono itu penampilannya yaitu super cuek. Artinya super cuek itu dari segi dandanan itu kadang-kadang celana bolong juga dia mau pakai gitu, cuek orangnya. Terus yang kedua itu kita sebut si Galing ya, itu karena kebetulan rambutnya galing gitu ya. Nah, si Galing. Terus yang ketiga itu seorang perempuan. Dia itu seorang perempuan yang lumayan taat ibadahnya. Kita inisialkan dengan nama Muslimah lah, Muslimah. Terus yang kelimanya seorang perempuan juga, itu perempuan tapi rada tomboy dengan perawakan yang lumayan rada gemuk juga gitu ya, rada montok gitu. Kita ini kan sebagai Rani gitu. Nah, jadi posisi kita berangkat itu 3 cowok, 3 laki-laki, dan 2 perempuan. Nah, begitu cuaca udah mulai redup menjelang asar itu 3:30 ya, kira-kira 3:30 sore, kita udah berada di tengah masuk hutan. Karena mungkin kita kecapean akibat cuaca yang panas. Teman saya yang si Galing itu emang orangnya itu kadang-kadang di kampus juga kan dia suka rada usil, terus rada nyeleneh gitu. Nah, dia itu mungkin untuk menghibur supaya tidak terlalu menghilangkan rasa penat, rasa lelah gitu ya. Nah, dia itu bernyanyi sebuah lagu Sunda yang diinikan oleh almarhum Daso lah waktu itu. Dan ini lagu ini cukup terkenal waktu itu. Nah, di tengah-tengah syair lagu itu ada yang berbunyi seperti ini. Tapak kendang kulit mau. Nah, dari situlah kejadian pertama muncul, keanehan. Saat rekan saya menyanyikan itu, jelang beberapa menit tiba-tiba ada sosok yang istilahnya kalau ini lewat gitu ya, kalau istilah Sunda itu ngolebat gitu. Itu berupa seperti yang dinyanyikan oleh teman saya itu, kulit mau. Lewat itu loreng maung aja gitu, loreng harimau gitu. Dengan serentak semua juga merasa kaget, saling memandang, naon lah istilahnya, apa itu ya. Akhirnya sadar, kamu sih nyanyi itu. Nah, si Galing ini jadi sama yang berempat ini disalahkan tuh. Makanya kalau lagi di gunung atau di hutan itu jangan sembarangan. Dan saya mah hanya nyanyi, katanya bilang itu kan. Saya itu hanya menyanyi untuk menghibur. Ya tapi jangan lagu yang mengundang hal-hal negatif lah.
yang mengundang sesuatu yang tidak terlihat terus jadi ini apa, beraktivitas katanya. Terus gimana tuh? Udah, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu untuk keselamatan kita masing-masing. Kita amitan dulu bahwa kita kesini itu bukan untuk mengganggu tujuannya gitu. Nah, setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Nah, hari mulai gelap nih, udah menjelang maghrib. Namanya di tengah hutan itu kan maghrib juga udah tidak terlihat gitu ya, udah gelap. Akhirnya kita rada menyasar, menyimpang dari jalur yang udah ada. Nah, akhirnya mau tidak mau kita membuka jalur sendiri dengan membabat semak-semak. Nah, kita udah bersusah payah babat semak-semak, tiba-tiba mentok di sebuah tebing. Kita babat-babat, atau begitu dibabat di depan itu tebing tinggi gitu, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, di situ karena udah terasa capek juga, akhirnya diputuskan untuk istirahat dulu. Kita minum dulu, kita nyemil dulu lah biar kondisi kita segar lagi. Nah, di saat istirahat ini saya sendiri yang mengalami kejadian, karena posisi saya waktu itu, jadi saat kita berada di bawah tebing itu, kita itu kan tidak bisa saling ngumpul gini gitu. Jadi posisi kan emang jadi sejajar gitu, karena itu jalur yang baru dibuka gitu. Jadi kita sejajar. Posisi saya itu ada di paling belakang, paling bawah, paling belakang. Nah, saat istirahat, saya itu penasaran di belakang itu kok seperti ada suatu aktivitas gitu. Saya beranikan diri untuk melihat ke belakang, ternyata benar. Di situ saya kaget, shock gitu ya. Begitu ngeliat belakang itu, saya ngelihat sebuah benda bulat warna merah yang tadinya mungkin hanya sebesar bola tenis. Begitu diperhatikan lama-lama membesar. Akhirnya saya tidak kuat, saya balik ke muka. Saya ingat bahwa kalau kata orang tua itu, kalau menemukan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib, baca aja ayat kursi. Saya berusaha membaca ayat kursi, tapi pada saat itu lupa sama sekali. Awalnya gimana ayat kursi itu saya lupa. Padahal itu ayat kursi sehari-hari kalau setiap habis sholat kan selalu dibaca gitu. Saking kagetnya mungkin ya. Nah, akhirnya saya ke teman saya yang di depan itu, yang perempuan si muslimah itu ya, karena dia itu disebutnya sosoknya sosok wanita alim lah yang taat ibadahnya. Saya tepuk dia, bisa baca ayat kursi nggak? Bisa, tolong bacain. Kenapa? Saya pengen ngedenger aja. Saya tidak cerita kalau saya itu melihat di belakang itu ada sebuah bola api yang besar gitu. Saya minta dibacakan ayat kursi. Bacakan. Dibacakan sama dia berulang-ulang, mungkin sampai 3, 4 kali, 5 kali lah. Begitu saya udah merasa tenang, udah cukup. Nah, saya perhatikan lagi ke belakang. Alhamdulillah itu si bola api itu tidak ada. Nah, dari situ saya langsung inisiatif ke teman-teman, ayo jangan istirahat lama di sini, kita teruskan aja. Kalau perlu kita buka jalur di pinggiran tebing ini, siapa tahu nanti ada jalan yang bisa naik ke atas. Nah, akhirnya teman yang di depan itu mulai dia membuka jalur baru lagi, terus aja. Tepat mungkin jam 9 malam kalau nggak salah itu. Pada saat itu saya lihat jam gitu ya, kurang lebih jam 9 malam, kita menemukan sebuah dataran gitu yang rada luas. Yang disangka sama saya dengan rekan-rekan itu adalah puncaknya. Tapi saya tetap penasaran. Saya perhatikan sekeliling, kok tidak ada tugu tanda bahwa itu tuh puncak.
Karena yang saya dengar itu dari orang-orang yang pernah naik ke Gunung Tampomas itu, bahwa di puncaknya itu ada sebuah tugu yang dari bata gitu ya, ditumpuk di tembok sebagai tanda bahwa itu tuh puncaknya gitu. Saya cari di sekeliling tidak ketemu. Nah, tapi karena saat itu udah terlalu malam, udah jam 9 lebih, hampir jam 10, akhirnya kita putuskan bahwa malam ini kita istirahat di tempat itu, karena kebetulan tempatnya enak, landai gitu, ada dataran untuk bikin tenda dengan ini. Nah, di saat kita mau istirahat, kita sambil bakar api unggun untuk menghangatkan badan, tiba-tiba ada suara kayak ranting yang disentuh sama hewan itu. Kaget. Kebetulan yang saat itu yang terbangun itu saya dengan si Dono teman saya, karena yang bertiga emang disuruh istirahat duluan, artinya nanti giliran gitu. Saya dengan si Dono terbangun, kaget mendengar suara itu, ambil senter, kita arahkan ke tempat suara itu. Begitu diarahkan ke tempat suara itu, sangat jelas sekali itu bahwa yang kesorot itu loreng gitu tuh, kayak harimau, kayak kalau di istilah Sunda mungkin maung. Begitu disorot, lari kayak yang lari. Nah, ini untuk yang kedua kalinya kita ternyata masih diikutin sama sosok itu. Akhirnya saya dengan Dono putuskan yang lain mah jangan dibangunkan karena takut kaget atau jadi panik. Akhirnya saya dengan Dono sebisa mungkin istilahnya di situ berdoa lagi dan memohon izin lagi ya. Kalau istilah Sundanya itu amitan sama yang penunggu di sana, bahwa kita tujuan naik gunung itu bukan untuk mengganggu mereka, tapi sekedar untuk mengagungkan kekuasaan Allah gitu ya, dengan keindahan alamnya, dengan kebesaran ciptaannya gitu. Ya alhamdulillah akhirnya sampai menjelang subuh itu tidak terjadi apa-apa lagi. Begitu matahari muncul, akhirnya kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Karena begitu matahari muncul itu terlihat jelas puncaknya yang tertinggi itu ada di depan mata kita gitu. Itu puncak yang asli. Emang itu si jalur itu terlihatnya kita dari atas itu harus turun dulu, baru naik lagi. Karena udah terlanjur, udah dekat ya, kita paksa naik. Ya alhamdulillah kita nyampe ke puncak yang benar. Di sana si tanda tugu itu ada. Nah, menjelang siang itu kita nyampe ke puncak itu. Terus kita istirahat di puncak itu, istirahat. Rencananya sore baru turun gitu. Kita istirahat di sana. Tiba-tiba temen yang si Galing itu, dia mungkin merasa pingin buang air kecil ya, karena ada dua wanita, jadi dia tidak berani istilahnya ini di situ gitu. Dia menjauh. Aduh, saya pingin buang air dulu, buang air kecil dulu. Dia larilah ke arah jalan turun, Selang beberapa menit ada suara yang kayak menjerit gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti gitu. Terus diam. Ditunggu, tidak ada yang datang, tidak ada yang ini. Akhirnya kita kan kaget. Jangan-jangan rekan kita nih si Galing yang tadi mau buang air ada apa-apa. Disusul sama saya dengan si Dono itu. Disusul. Saya cari-cari kok nggak ada. Ternyata dia udah jatuh pingsan. Dengan jatuh pingsan dengan posisi si celana itu terbuka gitu. Akhirnya kita gotong ke tenda, kita coba supaya dia bisa segera sadar. Nah, setelah sadar kita tanya, kenapa kamu kok bisa sampai pingsan di situ? Dia bercerita, Dia nggak kuat, udah istilahnya kebelet pengen buang air kecil. Begitu saya buka celana, itu dari depan saya itu tiba-tiba ada sesosok pocong katanya. Yang tadinya kecil
Lama-lama kayak maju besar mau nabrak saya. Saking kagetnya saya pingsan. Ambil kita doa astagfirullahaladzim. Ya. Udah itu udah gak ingat apa-apa. Nah, bangun-bangun ya udah ada di tenda. Nah dari kejadian itu saya bilang, makanya namanya di hutan atau di gunung atau di tempat-tempat yang rada-rada angker gitulah, apa-apa itu kita harus tetap amitan. Mau buang air kayak, mau istilahnya mau melangkah juga, kita tetap harus dalam hati aja ya, nggak usah harus langsung diomongkan ini dari dalam hati. Punten atau gimana lah, saya bilang teh. Karena mau tidak mau, percaya tidak percaya, di sekeliling kita itu banyak juga aktivitas makhluk-makhluk selain manusia, makhluk-makhluk gaib. Makanya itu yang diperlukan, saya bilang tuh. Oh iya ya, udah tadi mah aku nggak ingat cina. Aku udah gak kuat nahan, makanya aku langsung aja tanpa permisi dulu, tanpa apa. Nah dari setelah kejadian itu, yang tadinya kita rencana mau pulang turun gunung itu sore, akhirnya lebih dipercepat. Setelah istirahat, udah kita makan, kita ini lagi, kondisi udah lumayan segar lagi, akhirnya kita paksa turun ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Karena yang saya tahu Gunung Tampomas itu emang gunung yang terkenal kalau istilah Sundanya mah sangit gitu, angker gitu. Karena di sana itu begitu, buktinya itu begitu kita turun di jalur yang benar ke arah Ciberem, itu di kanan kiri itu banyak seperti tempat pertapaan atau tempat pemujaan itu di sekitar Gunung Tampomas itu. Makanya Gunung Tampomas itu terkenal emang angker gitu. Jadi kalau kita naik ke sana itu, kalau kitanya sompral atau gimana, ya bisa dipastikan menemukan hal-hal yang di luar logika kita lah, banyak gangguan gitu. Ya kita pas turun itu alhamdulillah karena emang posisi masih siang, jadi tidak ada gangguan apa-apa lagi. Sampai akhirnya kita di posko. Di posko kita ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung. Jadi begitu nyampe posko, ada warung, kita istirahat di situ, kita ngobrol-ngobrol. Nah saya dapat cerita dari pemilik warung tersebut bahwa emang Gunung Tampomas itu terkenal angker itu karena sering banyak dipakai untuk tempat bertapa. Kadang-kadang ada yang untuk pemujaan juga gitu. Itulah ngobrol misteri saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jangan lupa dukung terus Ngeri di channelnya The Daun Kelor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang ingin ngobrol tentang misteri, ngobrol tentang pengalaman misteri kamu, silahkan DM saja lewat Instagram The Daun Kelor. Ngobrollah di sini, karena misterimu akan kami ungkap.